Sesar dengan metode ERAX dan masuk kelas VIP tapi nggak bayar sama sekali. Gimana caranya ya? Simak sampai habis ya. Oke, biar jelas aku mau ceritain dulu kronologinya ya. Waktu itu aku sama suami tuh bahkan naik motor berdua ngecek ke rumah sakit. Jadi 2 hari sebelumnya ya kalau nggak salah tuh aku sempet mandi itu berasa kayak keluar, air tapi nggak tahu itu tuh, BAK atau ketumban. Karena waktu itu lagi sampoan juga, tapi tuh rasanya nggak ada rasa, kebelet, tiba-tiba keluar aja gitu. Dan waktu itu udah 39 minggu, tepat 39 minggu. Terus aku tuh jadi agak khawatir kenapa kok belum ada, kontraksi padahal katanya kan kalau anak kedua lebih cepet ya. Sedangkan sebelum-sebelumnya tuh kontraksi palsunya udah sering. Nah ini kok nggak ada yang kontraksi, frekuensinya tuh yang deket-deket gitu loh kayak orang mau lahiran. Daripada overthinking ya udah aku ke dokter, ke rumah sakit, waktu itu aku pakai asuransi swasta karena nggak sempet mau urus rujukan. Kebetulan poli yang, Vaskes Kerjasama itu dari BPJS nggak buka juga. Singkat cerita setelah diperiksa sama dokter, ternyata ketubannya udah kurang banget dan udah keruh. Terus kemungkinan yang aku cerita tadi waktu mandi kayaknya itu memang rembes. Dan yang mengejutkan lagi adalah, berat bayinya tuh di USG 3,7 kilo. Jadi kayak mengkhawatirkan gitu loh kata si dokter. Ya sebagai pasien dan orang awam, aku manut aja sama dokter kan, "Baiknya gimana Dok? Masih bisa lahiran normal atau harus gimana?" Nah, kata dokter dia tuh nggak mau ambil resiko karena kayaknya bahaya deh kalau mau nunggu lahiran normal, kontraksinya juga nggak ketebak kan kapan. Jadi beliau memutuskan atau menawarkan untuk SC aja gimana. Ya udahlah dengan, berdiskusi sama suami akhirnya sudah dipasrahkan saja ke dokter yang terbaik ketimbang nanti ada resiko-resiko. Ya udah dan tiba-tiba banget tuh ditanya, "Kapan Dok, SC-nya?" Kirain kan 2 hari lagi atau besok gitu kan. Dan ternyata saat itu juga harus masuk ruang operasi. Alhamdulillah nggak pakai lama, nggak pakai antri karena memang pasiennya tuh lagi dikit dan dokter juga nggak ada jadwal lain, ya udah langsung disuruh operasi. Semua persiapan karena datang cuma berdua, nggak ada bawa barang semuanya. Orang tua juga kaget aku kabarin mau masuk ruang operasi karena koper semuanya ada di rumah. Jadi kita kepisah, aku masuk ruang operasi, suami ngurus administrasi dan ngubungin orang rumah. Jadi aku operasi sesar pakai BPJS, kan aku kelas 1. Jadi aku naik kelas ke VIP dengan, metode COB atau Cross of Benefit dengan asuransi swasta. Jadi yang VIP ditanggung sama asuransi swasta. Alhamdulillah selisihnya tuh, semuanya tercover jadi free, nggak bayar sama sekali. Aku cuma bayar kalau nggak salah tuh kayak buat ngurusin KK, KTP gitu deh. Ini aku spill billing-nya, tapi jangan disamakan karena setiap daerah pasti, tarifnya beda-beda ya. Oke, ini adalah billing dari rumah sakitnya totalnya 11.700.000. Ini rawat inap 3 hari ya, guys. Nah, kira-kira seperti inilah harga-harganya. Nah, VIP-nya ini nggak terlalu banyak sih yang asuransi swasta tanggung. Jadi, sisanya tuh BPJS semua nih yang tanggung. Nah, jadi gimana? Kebayang kan kalau misalnya nggak punya asuransi sama sekali, harga segitu. Mau nabung dulu, belum lagi mikirin perlengkapan anak, pusing banget nggak sih? Dan itu tuh nggak terduga ya, nggak bisa juga kita, eee, apa ya,
takabur gitu, nggak mungkin lah SC pasti, normal. Ya nyatanya aku yang pertama tuh lahiran normal dan ini selama kontrol aku nggak ada loh indikasi SC. Terus tiba-tiba SC coba kalau misalnya aku nggak ada persiapan asuransi sama sekali, wah nggak tahu deh bayarnya gimana. Jadi bumil-bumil yang belum pada urus asuransi, urus ya supaya nggak terlalu berat. Semangat lahirannya, semoga dilancarkan. Jangan lupa follow dan share kalau video dari aku bermanfaat. Bye-bye.